Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang barisan bilangan. Nah, barisan bilangan, kamu lihat, barisan bilangan bisa dibagi menjadi dua bagian atau menjadi dua macam, ya. Yang pertama adalah barisan aritmatika. Kemudian ada barisan geometri. Nah, pada barisan aritmatika, aturan perubahan bilangan, ya, jika kita lihat ada barisan bilangan, ya, seperti ini. Nah, aturan perubahannya ini. Aturan perubahannya adalah bertambah atau berkurang. Sedangkan pada geometri, aturan perubahan bilangan seperti ini, ya. Aturannya adalah dikalikan atau dibagikan. Nah, yang dikatakan bertambah, perubahannya bertambah seperti ini. Contoh 1, 5, 9. Nah, 1 ke 5. Apa yang terjadi, Nak? Iya, ditambah-tambah 4, ya. Di sini tambah 4. Nah, 5 ke 9. 5 ke 9 juga bertambah 4. Ya, 9 ke 13 ini juga bertambah 4. Nah, ini dia yang dikatakan aturan perubahannya adalah bertambah. Nah, sedangkan di sini 6 ke 2. Berarti ini dikurang 4. Nah, di sini ada yang kosong. Ya, berarti karena di sini aturannya kurang 4, 2 kurang 4. Ya, 2 kurang 4 berarti di sini adalah negatif 2. Sedangkan negatif 2 dikurang kurang 4, ya, hasilnya adalah negatif 6. Sehingga semua perubahannya adalah dikurang 4. Ya. Sudah? Nah, sedangkan di sini pada contoh ini barisan geometri 2 ke 4. Nah, supaya menjadi 4 bisa ditambah 2. Tapi apakah 4 tambah 2 sama dengan 8? Ternyata tidak. Nah, apa yang paling tepat adalah kali 2. Ya, benar. Kali 2. 4 ke 8 ini juga kali 2. 8 ke 16 kali 2. Oke. Nah, sedangkan yang di sini, ya. Nih. Nah, yang di sini 2 ke 1. 1 ke setengah. Kalau 2 ke 1 bisa dengan mengurangkan 1. Tapi kita coba, kalau 2 kurang 1 benar 1. Tapi apakah 1 kurang 1 sama dengan setengah? Nah, ternyata tidak. Berarti bukan penambahan atau pengurangan. Jadi di sini adalah dengan membagi, ya. Dibagi berapa, Nak? Iya, dibagi 2, ya. Bagi 2. Baik. Nah, pada barisan aritmatika karena dia bertambah atau berkurang sehingga yang dimiliki nanti ini yang tambah 4 atau kurang 4 ini namanya adalah selisih atau beda, ya, yang disimbolkan dengan B, ya, dengan B. Nah, B itu dirumuskan dengan mengurangkan U2 kurang U1 atau sama juga dengan U3 kurang U2, ya. Sehingga untuk barisan yang ini B kita dapatkan dengan mengurangkan 5 kurang 1 sama dengan 4 atau positif 4. Ya. Nih, 4 sama juga dengan positif 4 atau kalau di tengah ini kita sebut tambah 4. Nah, sedangkan di sini B, ya, dengan rumus yang sama
U2 kurang U1 ya. Berarti B sama dengan 2 kurang 6 sama dengan negatif 4 ya, atau kita sebut dengan kurang 4. Bagus ya. Sedangkan pada geometri bukan memiliki selisih atau beda ya, tetapi memiliki rasio atau perbandingan. Nah, di sini rasio kita bisa menggunakan rumus ya. R itu kita dapat dengan membandingkan atau membagikan R2 bagi R1 ya. Berarti untuk yang ini R kita dapat U2, ini U2 per U1 ya. U2 nya di sini adalah 4. Nah, 4 U1 nya 2, berarti 4 per 2 sama dengan 2. Nah, ini rasionya adalah 2 atau masing-masing ini dikali 2. Nah, sedangkan di sini R-nya sama dengan U2 ya, U2-nya adalah 1 dan U1-nya adalah 2, sehingga langsung dapat R-nya adalah sama dengan setengah ya. Setengah itu sama juga dengan dibagi 2 atau dikali setengah itu sama dengan dibagi 2. Baik. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah mencari beda ya atau selisih dengan cara mengurangkan ya, pada barisan aritmatika adalah mengurangkan suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua. Selanjutnya suku keempat dengan suku ketiga dan seterusnya. Nah, di geometri kita mendapatkan rasio dengan cara membandingkan atau membagikan suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga, dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang bagaimana menentukan suku ke N? Suku ke N atau suku kesekian. Nah, suku kesekian. Misalnya kalau di sini Ibu sebutkan U10 atau suku ke-10, berarti N-nya adalah 10. Nah, di sini tulis ya, N-nya N sama dengan 10 biar jangan salah. Nah, di sini juga kita lihat ya, kalau Ibu minta di sini adalah misalnya U10 ya, berarti di sini N-nya 10. Kalau diminta suku kelima ya, suku kelima berarti N-nya 5, atau kita lebih panjang lagi ya, U15 berarti N-nya sama dengan 15 ya. Nah, kalau di sini juga sama ya, diminta suku ke-15 berarti N-nya sama dengan 15. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana caranya menentukan UN atau suku kesekian? Suku keberapa ya? Kalau diminta suku ke-10 berarti U10. Nah, ada rumus umum yang berlaku di sini untuk barisan aritmatika. Untuk barisan aritmatika, UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, siapa ini A? A ini adalah suku pertama ya. A ini sama dengan U1 atau suku pertama. Nah, bagaimana seandainya barisan ini diminta adalah suku ke-10? Ya, kita nggak usah menambah-nambahkan lagi, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Tapi gunakan rumus ini biar lebih mudah. Kita gunakan rumus ini. Ya. Boleh kita gunakan rumus untuk mempermudah pekerjaan kita menentukannya. Nah, berarti dengan menggunakan rumus
A di sini adalah ini suku pertamanya adalah 1, berarti 1 tambah N-nya berapa? Kalau U10 maka N10, berarti 10 kurang 1 kali B. B-nya tadi berapa? 5 kurang 1 adalah 4 kali 4. Oke, berarti sama dengan 1 tambah 9 kali 4 ya, atau sama dengan 1 tambah 36 ya, hasilnya 37. Nah, inilah suku ke-10. Bagaimana dengan U15? Berarti 1 tambah 15 kurang 1 kali 4. Nah, sama dengan 1 tambah 14 kali 4 ya, sama dengan 1 tambah 56 sama dengan 57. Inilah suku ke-15. Nah, di barisan geometri UN itu kita punya rumus A kali R pangkat N kurang 1 ya. Nah, berarti untuk ini, nah kita gunakan rumusnya. Berarti untuk ini ya, penyelesaiannya adalah A-nya adalah 2. Nah, R-nya tadi rasionya kita dapat juga 2. 2 berpangkat 10 kurang 1, berarti sama dengan 2 kali 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 10. Nah, di sini ada pangkat 1 tapi tidak ditulis. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya boleh kita tambah. 2 pangkat 10. Berarti 2 kita kalikan sebanyak 10 kali. Nah, hasilnya adalah 1024 ya, 2 kali 2. Nah, kalau menggunakan tangan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, berarti 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 lagi 16 kali 2 lagi 32, berarti 32 kali 32 sama dengan 1024. Nah, sedangkan U15 ya, berarti suku pertamanya 2 ya, 2 kali 2 pangkat 15 kurang 1, berarti sama dengan 2 ya. Oke, saya turunkan ke bawah. 2 kali 2 pangkat 14 berarti sama dengan 2 pangkat 15. Nah, hasilnya berapa? Ternyata kalau kita kalikan seperti tadi, hasilnya adalah 32.768. Nah, selanjutnya ini ada rumus SN. Apa itu SN? SN adalah jumlah atau total dari semua bilangan. Seandainya ini 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 bilangan, berarti sampai suku keempat itu kita sebut dengan S4. Nah, kita bisa menambahkan, kalau dia masih sederhana sampai 4, mungkin kita bisa menambahkan 1 tambah 5, 6, 6 tambah 9, 15, 15 tambah 13 berarti 28, berarti S4 sama dengan 28, itulah totalnya. Tapi bagaimana kalau dia lebih banyak, lebih panjang lagi barisan bilangannya? Maka kita harus menggunakan rumus ini. Nah, ini kita gunakan ya, ini ada 2 ini ya. Untuk yang pertama ini kita gunakan jika UN tidak diketahui. Nah, tidak diketahui ya, misalkan kita mau cari S10.
tapi U10 kita nggak tahu, maka kita gunakan ini. Nah, jika misalnya untuk yang kedua ini digunakan jika UN diketahui, ya. Nah, misalnya kita mau cari U10 S10 atau jumlah sampai suku ke-10 dan U10 diketahui, maka kita gunakan ini. Nah, bagaimana menggunakannya ini kita coba ini, ya. Untuk yang pertama, untuk contoh satu penyelesaiannya, untuk mencari jumlah dari ini, misalnya Ibu minta sampai suku ke-10, berarti S10 sama dengan, ya, N-nya 10, berarti 10 per 2 dikali. Nah, ini dikali 2 kali suku pertamanya adalah 1 ditambah N-nya 10 kurang 1 kali B. B-nya tadi adalah 4, ya, selisih dari suku pertama suku kedua kurang suku pertama, ya, atau selisihnya, berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, kita hitung sama dengan 5 dikali 2 tambah 10 kurang 1. Nah, ini tadi B-nya adalah 4, ya. 10 kurang 1 9, ya. 9 kali 4 adalah 36. Ya, hasilnya. Nah, kita kerjakan dulu dalam kurung, berarti 38. 2 tambah 36 38. 5 kali 38, ya, berarti sama dengan 190. Inilah dia. Untuk soal kedua, kita cari S8-nya saja atau jumlah sampai suku ke-8. Berarti di sini 8 per 2 kali, nah, pada rumus 2 kali A, berarti 2 kali 6, ya, karena A-nya adalah 6. Tambah N-nya 8, ya, 8 kurang 1 kali, ya, negatif 4. B-nya adalah negatif 4. Ya, negatif 4. Sehingga ini sama dengan 4 kalikan 2 kali 6 12 tambah 8 kurang 1 7 kali negatif 4, berarti sama dengan negatif 28, ya. Atau di sini bisa juga kita buat 4 kali 12 kurang 28 sama dengan 4 kali negatif, ya, jangan salah, 12 kurang 28 berarti hutangnya yang lebih banyak, maka tandanya adalah negatif hasilnya. 28 kurang 12 berarti sama dengan 16. Nah, positif kali negatif hasilnya adalah negatif 16 kali 4 berarti berapa? 64. Maka hasilnya adalah negatif 64. Oke. Nah, untuk yang ini, ya, kita minta sampai sini aja. 1 2 3 4. Nah, kalau ini kita tambahkan berarti nanti 32, ya. 32 suku ke-5. Nah, untuk yang barisan geometri, untuk menghitung deret atau jumlah barisan ini, kita cari barisan sampai kita cari deret sampai suku ke-5 atau S5, ya. Jumlahnya nih sampai suku ke-5, berarti kita gunakan rumus A-nya 2 kali R pangkat N, berarti R-nya tadi 2 pangkat 5 kurang 1 per R kurang 1, R-nya 2 kurang 1, berarti sama dengan 2 kali, ya, 2 pangkat 5 adalah 32 kurang 1 31, sehingga sama dengan 2 kali 31 sama dengan 62, bagi 1 berarti hasilnya 62. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang ini 2 1 1 setengah, ya, 2 1 setengah
Kalau ini kita hitung deretnya atau jumlah bilangan dalam barisan ini, kalau sampai suku ketiga berarti 2 tambah 1 3 tambah setengah berarti 3,5 ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus S3 2 ya, A-nya 2. Kemudian karena ini R-nya lebih kecil dari 1 atau setengah itu lebih besar dari setengah, maka kita gunakan yang ini. Jadi 2 buka kurung 1 kurang setengah berpangkat 3 ya, sama dengan 2 kali. Nah, setengah pangkat 3 itu sama dengan 1/2 kali setengah kali setengah, berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2 berarti sama dengan 1/8. Nah, supaya bisa kita kurangkan, maka 1 kita ubah menjadi 8/8. Nah, selanjutnya di sini, saya buat di sini sama dengan ya 2 dikali 8 kurang 1 berarti 7/8 per 1/2. Nah, ini bisa kita coret 4 ya, 8 dengan 2 sama-sama bisa bagi 2 berarti 7/4. Jadi 7/4 per 1/2. Nah, ini berarti sama dengan 7/4. Gimana cara? Nah, berarti sama dengan 7/4 ya. Ini boleh kita jadikan bentuk kali dengan syarat pecahan kedua kita balik jadi 2/1. Nah, ini bisa kita coret ya. 4 dengan 2 sama-sama bagi 2, ini jadi tinggal 2, jadi tinggal 7/2 ya, sama dengan 7/2 atau sama dengan 31/2. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.